Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan di sini. Oh iya, sudah bertambah terus partisipannya sambil menunggu. Salam sejahtera dan salam kebajikan buat kita semua. Kita masih menunggu yang bergabung. Ya, cukup banyak yang masih bergabung. Baik, kita mulai langsung saja. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 yang bertepatan dengan hari memperingati Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada hari ini juga. Pada hari ini kami dari Pernefri mengadakan webinar kesehatan ginjal yang berjudul dengan Amankah Berpuasa pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya Dr. Igu Agung Tresnairawan, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, selaku moderator yang pada hari ini kita akan menghadirkan narasumber dari webinar hari ini yaitu Dr. Pringgo Dikto Nugroho, SPPD KGH selaku narasumber. Memasuki bulan Ramadan, banyak pertanyaan dari pasien-pasien kita dan juga halayak juga tentang bagaimana amankah seorang pasien dengan penyakit ginjal kronik menjalankan puasa di ibadah puasa di bulan ini. Oleh karena itu hari ini kita akan dijawab secara gamblang oleh Dr. Pringgo yang sudah menghadirkan dan juga siap untuk memberikan dan sharing sekiranya apa yang boleh dan tidak boleh dan bagaimana kita berpuasa nanti di saat melakukan di bulan Ramadan ini. Tidak berlama-lama kami persilakan kepada Dr. Pringgo untuk waktu dan tempat. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Agung atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan mengenai amankah berpuasa pada pasien penyakit ginjal kronik. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa perintah puasa Ramadan ada di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 184, 185, dan selanjutnya ya beberapa ayat. Dan sebenarnya di 185 itu disampaikan ada pengecualian nih, yaitu pengecualian bagi orang yang sakit dan tidak lagi mampu berpuasa. Ya. Jadi sebenarnya ada pengecualian. Beberapa pengecualian ada termasuk di dalam hal ini ada kondisi medis yang dapat membahayakan jika berpuasa. Namun karena ini keyakinan gitu ya dan kepercayaan, banyak pasien memutuskan untuk tetap berpuasa terlepas dari pendapat medis ataupun dari agama ya, dari ustadz atau dari para kiai sudah disampaikan tidak berpuasa, tapi masih banyak pasien-pasien yang ingin memutuskan untuk tetap berpuasa. Nah, ini tugas kita tenaga kesehatan untuk memantau supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pasien dalam kondisi tertentu tidak diwajibkan berpuasa, namun sekali keinginan berpuasa tetap besar. Nanti kita lihat ada studi observasional di Mesir tuh pasien-pasien AD sampai lebih dari 1.000 ya dilihat yang berpuasa ya. Hingga saat ini belum ada protokol baku ya atau pedoman yang terstandarisasi mengenai puasa bulan Ramadan dan penyakit ginjal kronik ya. Namun pada bulan puasa ini dengan dilakukannya puasa Ramadan ada beberapa perubahan sebenarnya ya yang terjadi, yaitu perubahan pola makan, tidur, dan kebiasaan seseorang dalam konsumsi obat. Yang ini dapat berpengaruh pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal ya, dan pasien hipertensi. Nah, pasien penyakit ginjal sebaiknya diedukasi secara tepat, baik sebelum, saat, dan sesudah bulan Ramadan, terutama terkait dengan diet yang sesuai, obat-obatan, serta gaya hidup selama berpuasa. Ya, ini adalah peta yang menunjukkan beragamnya waktu berpuasa Ramadan ya. Di beberapa tempat, kalau di Indonesia waktunya tidak terlalu berbeda ya kalau jatuhnya karena kita walaupun maju terus ya di kalender itu ya, tapi tetap waktunya sekitar 13 jam ya. Tapi kalau di bagian-bagian yang lebih utara atau lebih selatan gitu ya, itu akan terjadi perubahan yang
besar ya, sampai bisa 21 jam puasanya dan 19, 18, 19 sampai 21 jam ini. Dan ini bisa berpengaruh kepada kesehatan pada pasien-pasien yang memang sudah ada penyakit ginjal khususnya ya. Jadi apakah aman untuk berpuasa pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal? Ya, tabel ini menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi eh, fisiologi pada ginjal ya. Yang eh, kolom pertama ini adalah untuk pasien-pasien dengan orang-orang dengan fungsi ginjal yang normal, sedangkan yang di sebelah kanan adalah untuk pasien-pasien CKD. Artikel ini mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan perubahan-perubahan fisiologi tersebut ya. Dilihat dari regulasi volume cairan, pasien CKD kita terjadi penurunan sedikit urine output dan 24 jam. Lalu untuk regulasi keseimbangan elektrolit terjadi penurunan natrium urin ya. Sedangkan untuk ekskresi metabolit ya, itu terjadi peningkatan asam urat pada pasien-pasien CKD. Satu studi menunjukkan itu, sedangkan urea tidak ada peningkatan signifikan. Untuk kreatinin dan fungsi ginjal ada data kontradiksi, ada yang perbaikan ya, ada juga peningkatan serum kreatinin yang terjadi pada populasi penyakit kardiovaskuler, penggunaan obat-obat sistem renin-angiotensin aldosteron dan diuretik. Sedangkan untuk osmolalitas plasma dan urin didapatkan penurunan osmolalitas sedikit, lalu juga mengenai reabsorpsi glukosa dan asam amino didapatkan peningkatan proteinuria pada pasien-pasien CKD, dan untuk keseimbangan asam basa tidak ada perubahan. Jadi memang ada perubahan, ada perubahan yang perlu diwaspadai ya. Ya, ini studi-studi yang melihat pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik, ya, Kotburi dan kawan-kawan di Inggris ini melihat puasa Ramadan pada pasien PGG stadium 3 dibandingkan dengan tanpa PGK, mendapatkan tidak ada perbedaan bermakna antara kedua kelompok pada fungsi ginjal. Lalu ini juga PGK dan non PGK yang dilihat adanya kerusakan marker kerusakan gangguan ginjal akut atau tubulus, NGAL, tidak ada perbedaan. Sedangkan L Wakil dan teman-teman pada pasien PGK dengan rata GFR yang cukup rendah ya, ini 33 dibandingkan dengan kelompok yang tidak PGK, tidak ada perbedaan bermakna pada GFR antara kedua kelompok, tetapi ada peningkatan penanda yang berhubungan dengan kerusakan ginjal pada pasien-pasien PGK yang berpuasa ya. Jadi kita lihat pada GFR yang sudah agak rendah ini sudah mulai ada bukti-bukti kerusakan gangguan ginjal bila berpuasa ya. Ini juga kita lihat PGK stadium 2 sampai stadium 4, jadi memasukkan juga pasien stadium 4, ada 7 dari 60 pasien PGK yang mengalami AKI, sedangkan pada yang lebih lanjut lagi PGK 4 dan 5 ini ada 4 pasien yang dilihat ya, ternyata semuanya mengalami perburukan saat puasa ya. Jadi kita harus berhati-hati pada pasien-pasien PGK yang sudah stadium 4. Sedangkan Baloklu dan kawan-kawan pada PGK stadium 2 dan 3 ada 27 yang berpuasa yang mengalami AKI, jadi ada resiko AKI pada pasien-pasien PGK yang berpuasa apabila memasukkan pasien-pasien yang lanjut. Ini Bakit dan kawan-kawan pada PGK 3 dan sampai 5, AKI ada 15 dan 65 ya, dan ada 7 yang mengalami AKI dalam 3 bulan setelah Ramadan. Ya, jadi dari kepustakaan ini data-data tersebut para pakar ini menulis ini mengklasifikasikan ya pasien-pasien dengan resiko ringan, resiko moderat, dan resiko tinggi. Di sini resiko ringan itu PGK stadium 1 dan 2, resiko moderat stadium 3, dan resiko tinggi PGK stadium 4 dan stadium 5. Sedangkan British Islamic Medical Association juga melakukan stratifikasi ya, dan membuat algoritma
apa yang harus dilakukan pada pasien-pasien yang mempunyai risiko tersebut. Untuk pasien-pasien dengan yang ingin berkeinginan puasa ya, kita harus stratifikasi. Jadi pesannya memang pentingnya stratifikasi ya, penilaian kondisi pasien ya untuk terjadinya risiko komplikasi ataupun perburukan fungsi ginjal ya. Risiko menengah atau rendah ini, kalau risiko menengah dan rendah oleh British Islamic Medical Association ini dikatakan puasa dapat dilakukan ya apabila pengobatan dan gaya hidup sesuai. Dan harus dipastikan pasien menjalankan terapi dan gaya hidup yang tepat seperti hidrasi dan tidur yang cukup. Sedangkan pasien dengan risiko tinggi disarankan sebaiknya tidak berpuasa. Ini ada kata sebaiknya ya. Nah, tadi lagi-lagi karena ini keyakinan, apabila pasien tetap memilih melakukan ibadah puasa, pertimbangkan pengalaman puasa sebelumnya. Jadi kita mungkin harus menanyakan apakah ada pengalaman puasa sebelumnya, apakah hal tersebut memperberat kondisi penyakitnya, dan kita harus modifikasi pengobatan dan gaya hidup pasien. Sedangkan untuk yang resiko sangat tinggi, ini disarankan untuk tidak berpuasa, ya lebih keras lagi itu untuk tidak berpuasa. Ya. Namun apabila tetap memilih melakukan puasa, jadi British Islamic Medical Association tetap membuka apa ya kemungkinan ya bahwa pasien tetap melakukan puasa karena memang ini lagi-lagi keyakinan. Ini harus dilakukan dengan hati-hati dan didiskusikan dengan ahli agama ya. Dan ini adalah kelompok-kelompoknya ya, kelompok rendah dan menengah itu pasien-pasien PGG stadium 2 sampai stadium 2 dengan fungsi ginjal yang stabil, pasien PGG yang rentan terjadian ISK dan pembuluhan batu, dan pasien hipertensi. Sedangkan risiko tinggi tadi yang disarankan untuk sebaiknya tidak ya. Nah, itu ya PGK stadium 3, 30, LFG 30 sampai 60, PGK dengan kelainan elektrolit, pasien dengan risiko dehidrasi akibat kebutuhan restriksi cairan atau dalam pengobatan diuretik, pasien PGK stadium 1 3 dengan pengobatan S inhibitor dan ARB. Mungkin ini dihubungkan dengan tadi ya, laporan studi-studi yang melaporkan kejadian AKI ya. Sedangkan untuk risiko yang sangat tinggi ini yaitu PGK stadium 4 sampai 5, pasien yang menjalani hemodialisis dan peritoneal dialisis, pasien PGK yang sedang hamil, pasien penyakit ginjal yang membutuhkan terapi imunosupresan, pasien PGK dengan riwayat penyakit kardiovaskuler, ya tadi karena studi yang pada pasien-pasien yang kardiovaskuler ini ada kejadian outcome buruk yang terjadi, pasien PGK dengan pengobatan tolvaptan, ya mungkin juga termasuk ya tadi ini diuretik, kalau ini khusus ya karena tolvaptan. Ya, kita lihat studi-studinya. Ini studi dari Hasan dan kawan-kawan ya melihat pada bulan Ramadan ya terjadi pada pasien PPGK yang berpuasa terjadi penurunan status hidrasi ya dan kadar BNP plasma, namun GFR tetap stabil ya, tidak meningkat ya, dan tidak didapatkan risiko terjadinya depresi volume dan penurunan fungsi ginjal ya. Ini pada PGK tingkat tahap 2 dan 4 ya. Jadi relatif aman dari studi ini. Tetap harus dikonsulkan dan dimonitor oleh DPJP ya, dokter penanggung jawab pasien. Ya, ini rekomendasi klinis dari sebuah artikel jurnal Research Medical Science. Itu pasien dianjurkan untuk mengonsumsi obat rutin 2 kali sehari. Jadi dimodifikasi kalau bisa hanya 2 kali sekali. Jika lebih dari 24 harus dikonsulkan pada dokter. Tapi tidak dapat dilakukan, ya modifikasi itu dianjurkan tidak melakukan puasa ya. Lalu pasien juga tidak disarankan untuk tidak puasa apabila kadar kreatinin plasma meningkat lebih dari 30% di atas baseline ya. Jadi berarti monitor ini penting ya. Jadi dari studi-studi yang ada memang diperlukan monitoring yang lebih dibandingkan di luar bulan Ramadan. Atau terdapat gejala klinis yang berkaitan dengan perubahan kadar potasium, kalium, dan natrium. Dianjurkan pasien monitor ketat, edukasi mengenai gejala dan tanda bahaya yang dapat terjadi, ya. Apakah ada bengkak, ya, peningkatan berat badan, sesak, pusing, anoreksia, fatik, letargi,
berat badan, tekanan darah, dan parameter biokimia lain seperti cairan dan elektrolit dianjurkan untuk selalu diperiksa selama bulan Ramadan. Pasien juga dianjurkan untuk kontrol rutin setiap 1 sampai 2 minggu pada saat sebelum, saat, dan sesudah Ramadan. Ya. Saat berbuka puasa, dihindari konsumsi makanan tinggi kalium dan fosfor. Ya. Lalu konsumsi air putih untuk rehidrasi di waktu malam, ya. Namun tetap menghindari berlebihan, ya, supaya tidak terjadi overload cairan. Perhatian khusus juga diberikan pada pasien-pasien ginjal yang mengonsumsi imunosupresan, ya. Misalnya pasien GN, lupus nephritis, kita harus. Ya, ini juga studi yang melihat pasien-pasien PGK yang menjalani puasa Ramadan, ya, kita lihat, ya, anjurannya dimonitor secara tepat sebelum, selama, dan setelah Ramadan, ya. Jadi memang dianjurkan 1 bulan atau sebelum Ramadan tuh udah harus dikonsultasikan apakah boleh atau tidak, sehingga dan dinilai oleh dokter untuk apakah memang parameter fisik maupun laboratorisnya bisa berpuasa Ramadan. Aspek psikologi dan psikososial juga harus diperhatikan. Dari studi meta-analisis ini didapatkan tidak ada perubahan laju filtrasi glomerulus yang signifikan, ya, sebelum dan sesudah bulan Ramadan. Ya. Nah, namun dari 6 studi yang dimasukkan dalam meta-analisis ini ternyata dilakukan pada musim dingin, ya, sehingga aplikasinya ini harus diperhatikan sesuai dengan populasi pasien yang dimasukkan dalam studi ini. Sedangkan studi tahun 2014 nih di Clinical Kidney Journal mengikut sertakan 131 subjek, ya, dilihat apakah terjadi perubahan dari outcome ginjal maupun kardiovaskuler pada pasien-pasien yang berpuasa Ramadan, pasien-pasien CKD, yaitu CKD di sini sampai stage 4 atau 5, ya, masuk juga. Lalu didapatkan terjadi peningkatan kreatinin pada 60,4% pasien kelompok puasa di hari ke-7 dan berhubungan dengan konsumsi obat-obat sistem renin-angiotensin aldosteron, ya. Jadi resiko terjadinya AKI memang tinggi pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat sistem renin-angiotensin aldosteron. Dan efek samping kardiovaskular ditemukan pada 6 pasien, ya, yang berpuasa, ya, dan berhubungan dengan peningkatan kreatinin pasca 1 minggu berpuasa. Dan pada pasien-pasien ini ternyata mempunyai riwayat kardiovaskuler sebelumnya, ya. Jadi riwayat kardiovaskuler ini merupakan menjadi perhatian untuk anjuran lebih kuat lagi untuk tidak berpuasa, ya. Didapatkan bahwa ini berhubungan dengan resiko trombosis, ya, karena tadi hidrasi, viskositas, ya. Kesimpulannya pada studi ini MACE atau Major Adverse Cardiovascular Event terjadi lebih sering pada pasien CKD yang berpuasa dengan riwayat penyakit kardiovaskuler, ya, dan dapat diprediksi dengan adanya peningkatan kadar kreatinin serum, ya. Jadi tadi monitor apakah ada peningkatan. Kalau ada peningkatan harus hati-hati, kalau bisa dianjurkan untuk tidak berpuasa, apalagi pada pasien-pasien yang punya riwayat kardiovaskuler, karena ini akan menyebabkan outcome kardiovaskuler yang buruk. Nah, ini studi yang dilakukan di London tahun 2018 yang melihat pasien-pasien penyakit ginjal kronik, ya. Di sini meliputi 68 pasien yang berpuasa dan 71 pasien yang tidak berpuasa, ya. Di sini dilihat ternyata tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan pada klinis maupun biomarker dan efek samping antara kelompok yang berpuasa dan tidak, ya. Sehingga pasien PGK dan DM ini populasinya yang stabil dapat menjalankan ibadah puasa secara aman, ya. Dengan kita lihat, ya, rata IGFR-nya yaitu 46,7, ya. Jadi masih di 3A, ya. Jadi tadi masuknya kelompok yang moderate, ya.
Bagaimana dengan pasien-pasien hemodialisis ya? Secara umum, para ahli menyatakan pasien AD tidak dianjurkan untuk menjalani puasa. Ya. Lagi-lagi ternyata dalam observasinya banyak pasien-pasien yang menjalani puasa juga ya. Kenapa? Beberapa hal menjadi perhatian karena didapatkan peningkatan justru interdiuretic weight gain dan imbalance elektrolit pada pasien-pasien yang berpuasa. Ini menarik ya karena sebenarnya puasa kan eh, tidak ada asupan makan dan minum ya. Namun di siang hari ternyata di masa berbukanya itu pasien-pasien yang tadinya berpuasa ternyata eh, me- meminum atau asupannya akan lebih tinggi lagi nih. Jadi terjadi peningkatan interdialytic weight gain ya. Padahal kita harapkan yang berpuasa justru mungkin bisa menjaga interdialytic weight gain ya. Namun ternyata eh, data observational study ini menunjukkan berbeda. Selain itu pada pasien dialisis kita juga sering melihat pada pasien-pasien yang rentan ya seperti frail itu juga menjadi perhatian ya. Pasien dialisis seringkali harus memenuhi diet yang sesuai yaitu rendah potasium dan fosfat yang hal ini eh, agak sulit ya dipenuhi karena asupan makanan yang khas di bulan-bulan Ramadan itu yang tinggi potasium dan fosfat ya. Nah, apabila puasa tidak dijalankan, ada beberapa pakar yang menyarankan untuk dilakukan di hari non-dialisis ya. Nah, dengan perhatian ketat terhadap diet, nutrisi, dan keseimbangan cairan. Kita lihat data-data studinya. Ini studi-studi observasional. Yang pertama, studi prospektif cohort ini oleh Kasnes dan kawan-kawan ya, untuk melihat klinis dan penanda biokimia ya pada pasien-pasien hemodialisis yang berpuasa ya. Ternyata di sini yang berpuasa itu mentoleransi puasa Ramadan tersebut ya dan tidak berhubungan dengan komplikasi klinis yang berat, tidak didapatkan komplikasi klinis. Namun pasien harus diedukasi mengenai resiko terjadinya overload cairan dan hiperkalemia sehingga pengawasan sangat penting. Studi yang berikutnya itu oleh Samsi dan kawan-kawan melihat perubahan biokimia, hemodinamik dan adherent dialisis ya. Juga tidak menemukan perbedaan antara kelompok berpuasa dan tidak ya. Namun dilihat bahwa kelompok yang berpuasa ini biasanya mempunyai karakteristik yang lebih muda ya, dia memang masih aktif bekerja eh, dan mempunyai kadar fosfat yang lebih tinggi ya. Lagi-lagi di sini ditemukan peningkatan berat badan interdialisis ditemukan lebih tinggi pada kelompok yang berpuasa ya. Jadi yang berpuasa ternyata saat berbuka itu akan lebih banyak minumnya dibandingkan orang-orang yang memang tidak berpuasa. Ini studi yang cukup besar di eh, Mesir ya. Jadi ada 3 kelompok sampai kelompok pertama ada 381, kelompok kedua 584 dan kelompok ketiga 1090 ini pasien-pasien hemodialisis ternyata banyak yang berpuasa ini dari multi center observational study di Mesir ya. Jadi memang kalau walaupun para ahli dari pakar menganjurkan yang pasien-pasien dengan PGK tahap lanjut termasuk hemodialisis ini tidak berpuasa, kenyataannya observasi yang sudah ini menunjukkan bahwa memang tetap ada pasien-pasien AD yang berpuasa ya. Dari studi ini di bahwa bisa dilakukan ya ternyata ya karena banyak yang masih tetap aman ya dan disarankan yang mau puasa ini mendiskusikan dulu ya jadi periksa dulu ke dokter bagaimana apa-apa hal-hal yang perlu diperhatikan ya pemantauan berat badan penting dan juga pembatasan diet yang mengandung kalium ya ini hal yang penting pada pasien-pasien hemodialisis yang berpuasa. Eh, Penulis juga menyatakan bahwa larangan yang secara umum bahwa semua nggak boleh puasa ini juga kurang bijak ya karena akan berdampak negatif pada kepuasan emosional dan keyakinan pasien. Sedangkan studi lain ya, oh maaf, apa ya. Sedangkan untuk pasien-pasien dengan peritoneal dialisis, eh, pasien yang menjalani peritoneal dialisis ini termasuk yang tidak dianjurkan menjalani puasa
Jika pasien menjalankan ibadah puasa, eh, perlu didiskusikan dengan dokter ginjalnya, ya. Ya. Dan berdasarkan studi, beberapa modifikasi bisa diberikan pada pasien-pasien yang mau dialisis. Ya, ini berhubungan dengan mungkin eh, puasanya, ya. Ada dimodifikasi, ya, jumlahnya diberikan 3 kali pada malam dan selanjutnya ecodextrin atau juga dengan cycler juga bisa dilakukan pertukaran 6-7 jam dan pada saat puasanya itu dengan ecodextrin. Ini kira-kira hampir sama dengan apa yang dianjurkan oleh ASPD, ya, eh, bahwa bisa dimodifikasi regimen dari CAPD-nya dan bila keadaan pasien kondisinya baik, tidak ditemukan morbiditas yang berarti pada pasien-pasien dengan CAPD. Namun tadi tetap eh, edukasi mengenai cairan yang adekuat dan keseimbangan elektrolit harus disampaikan. Bagaimana dengan pasien transplantasi? Untuk pasien transplantasi disarankan untuk tidak berpuasa di tahun pertama setelah transplantasi. Apabila ingin puasa, sebaiknya fungsi ginjal baik, ya. Puasa tidak mengganggu jadwal konsumsi obat imunosupresan dan fungsi ginjal stabil selama 3 bulan terakhir, dan perlu supervisi ketat, jadi monitoring ketat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Pringgo untuk paparannya luar biasa sekali dari kita lihat berbagai macam hal yang bisa terjadi pada pasien-pasien kita dengan penyakit ginjal saat menjalani puasa. Memang terkadang kalau kita lihat di sini yang sudah bergabung ada 140-an orang dan hampir sebagian besar mungkin ini pasien-pasien kita ya yang juga ingin tahu bagaimana puasa ini bisa tetap dilakukan atau dilaksanakan atau tidak walaupun pasien-pasien tersebut sudah dengan kondisi penyakit ginjal kronis. Ada beberapa kita buka beberapa pertanyaan, namun kalau kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan yang sepertinya antusias sekali. Dok, ada rekamannya nggak sih dok nanti untuk sesi ini? Ya, tenang aja. Nanti kita akan tampilkan ulang, namun kita akan mungkin masukkan nanti ada di channel YouTube-nya kita. Jadi bisa ditonton kapan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini, yang mungkin tadi ketinggalan, terlambat masuk, ataupun belum berkesempatan untuk mengikuti sampai akhir pada sesi hari ini, silahkan nanti bisa ditonton lagi di channel YouTube-nya Penefri. Kita kembali kepada pertanyaan, sudah ada di question and answers. Ini ada beberapa pertanyaan. Oh ini, ada yang mungkin pertanyaan pertama dari Putri Vira. Mungkin ada yang belum tahu, dok. AKI singkatannya apa sih, dok? Boleh dokter Pringgo, silahkan dok. Ya, terima kasih. Maaf tadi masih ada beberapa istilah kedokteran, ya. Jadi AKI itu adalah singkatan dari acute kidney injury atau gangguan ginjal akut, yaitu penyakit ginjal yang terjadi secara akut atau tiba-tiba, ya. Jadi ada penurunan fungsi ginjal yang tiba-tiba dalam 40 jam. Nah, karena dia sifatnya akut, ya, baru terjadi dan mendadak, ini kalau penyebabnya diatasi ini bisa pulih kembali, ya. Ya, berbeda dengan yang kronik yang sudah lama 3 bulan itu biasanya tidak bisa pulih atau kembali lagi. Jadi pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik tadi, ya, yang sudah kronik, fungsi ginjal sudah turun, kalau dia berpuasa ada resiko tadi, ya. Nah, jadi kalau risiko terjadi gangguan ginjal akut atau terjadi makin menurun, ya. Kalau tadi penyakit ginjal kronik secara kronik perlahan menurun, tapi pada eh, pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang berpuasa ada risiko terjadi gangguan ginjal akut juga, gitu, ya. Jadi harus diperhatikan. Tadi risiko yang paling meningkat pada kalau penyakit ginjal kroniknya sudah lanjut, ya, tahap 4 dan 5 atau tadi menggunakan obat-obatan yang menghambat sistem renin angiotensin aldosteron, ya, contohnya eh,
yang belakangnya pril ya, kaptopril, atau yang belakangnya sartan ya, ada losartan, kandesartan, itu mempunyai risiko terjadi gangguan ginjal akut juga gitu. Baik, terima kasih. Mungkin dokter dari Putri Vira sudah terjawab ya untuk pertanyaannya tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Asrina Kahowi. Selamat sore dokter, mohon izin bertanya, apakah pasien dengan penyakit ginjal kronik amankah melakukan intermittent fasting? Walaupun asupan cairannya cukup, boleh dokter, silakan dok. Ya, sebenarnya boleh ya, tapi harus diperhatikan tadi hidrasinya ya, intermittent fastingnya juga waktunya ya, tadi karena eh, tadi puasa Ramadan yang studi-studinya itu kita harus perhatikan juga waktunya, lama waktunya ya. Jadi jangan terlalu lama intermittent fastingnya, dan di waktu berbuka sebaiknya juga dicukupi kebutuhan cairan dalam 24 jam ya. Demikian. Karena intermittent fasting juga nggak boleh terlalu panjang ya dok ya. Jadi Ya, ada yang kita mulai step by step ya. mungkin ya. Ya, Saya dan setuju. juga tadi resiko-risiko yang misalnya sudah tahap lanjut ya sebaiknya jangan gitu ya. Tahap lanjut, lalu ada menggunakan obat-obat yang bisa meningkatkan tadi gangguan ginjal akut juga sebaiknya eh, tidak dianjurkan. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Anonymous ya, tidak ada yang tidak ada namanya, tapi pertanyaannya baik sekali. Dr. Pringgo, apakah boleh modifikasi cairan CAPD dikosongkan di pagi hari dan diganti dengan cairan di malam hari setelah berbuka puasa? Jadi pergantian caranya kita modif selama puasa ini. Ya, boleh ya tadi dari Perhimpunan Dialisis Peritoneal ya internasional menganjurkan hal tersebut, namun tapi disesuaikan dengan kondisinya. Apakah bisa dipenuhi tadi keseimbangan cairannya kalau dilakukan hanya di malam hari, ya. Tapi kalau bisa memenuhi diperbolehkan ya. Nah, sehingga sebaiknya dikonsultasikan ke dokter yang penanggung jawab pasien. Baik, tetap harus berkonsultasi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu-Ibu. Kemudian ada pertanyaan menarik, Dok, apakah prosedur HD membatalkan puasa? Ya, ini saya juga nggak bisa menjawab ya. Jadi prosedur HD sendiri sebenarnya kalau kita tidak ada proses untuk memasukkan nutrisi gitu ya atau cairan gitu ya, sebenarnya ini tidak, sebenarnya kan tidak ada proses itu, tapi kan kadang-kadang sesuai dengan kondisinya ya, misalnya dibutuhkan untuk penambahan cairan, nah itu yang harus dipertimbangkan ya, apakah ini bisa membatalkan gitu ya, kalau diberikan cairan maupun atau nutrisi saat HD. Tapi kalau di luar itu tidak ada pemasukan cairan atau apa nutrisi itu bisa ya, tapi memang perlu ada eh, priming di awal gitu ya, itu ada kemungkinan memang ada cairan yang masuk ke eh, tubuh pasien ya. Tapi untuk menyatakan membatalkan atau tidak ini perlu fatwa kayaknya. Sulit ya dok ya. Tapi kalau lihat dari pertanyaan ini memang kita lihat bahwa kerinduan untuk bertemu Ramadan ya dok ya untuk melaksanakan puasa itu sangat besar sekali bagi Ya, pasien-pasien kita. Terkadang kita juga kesulitan gitu dok, apakah saya boleh puasa ataukah tidak? Mau dikasih sulit, tapi kalau tidak dikasih ini pasien HD pastinya kan dok yang ya, melakukan ya. mungkin Jadi ini sama tadi dengan studi-studi yang ada menggambarkan bahwa semangat atau keinginan untuk berpuasa pada pasien-pasien kita cukup tinggi ya, walaupun sudah menjalani hemodialisis maupun CAPD tetap berpuasa, seperti tadi dari studi-studi di Mesir sampai ribuan pasien itu menjalani puasa walaupun hemodialisis. iya. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita diserang pertanyaan banyak banget nih ternyata. Baik. Boleh kita pertanyaan, oke, dari Anonymous juga. Cairan CAPD mengandung glukosa atau gula. Apakah melakukan pergantian cairan CAPD saat berpuasa termasuk membatalkan puasa, dok? Ya, ini lagi-lagi Ini lagi. kontroversi ya, kita harus didiskusikan, harus diputuskan. Makanya mungkin dari ISPD menganjurkan di eh, yang paginya itu dengan yang long.
yang panjang ya atau dextrin sehingga tidak ada pertukaran di saat puasa, sedangkan pertukarannya di malam. Mungkin karena mungkin ada kemungkinan ada glukosa yang bisa masuk ke tubuh pasien. Baik, cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pasien memiliki kadar protein biasanya di 0,8 sampai dengan 1,2 kilogram per hari ya. Apabila puasa, apakah ada kadar ekstra untuk konsumsi protein mengingat rawan kehilangan protein di saat puasa? Jadi pada saat kita melakukan puasa ini, Dok, apakah kita ada boleh makan protein lebih ataukah malah harus dikurangin gitu, Dok? Ya, eh, protein ya. Ada protein 0,8 sampai 1,2 per hari ini untuk orang biasa biasanya ya. Tapi kalau untuk penyakit ginjal sebaiknya sudah dikurangi ya, 0,6 sampai 0,8 pada pasien yang diabetes ya. Bahkan kalau yang yang non diabetes bisa sampai 0,5 sampai 0,6 ya. Jadi eh, itu yang dianjurkan untuk pasien-pasien penyakit ginjal kronik ya ini ya. Lalu kalau kehilangan protein ya memang konsumsi proteinnya kan kita merubah sebenarnya. Nah, tidak ada anjuran untuk pada puasa itu proteinnya dikurangi, tapi waktunya saja ya saat konsumsinya biasanya kita sepanjang hari ini dianjurkan hanya setelah berbuka puasa. Baik, mungkin sudah bisa dijawab. Baik, masih banyak sekali pertanyaan dan bertambah terus. Kami akan membacakan pertanyaan yang lain, yaitu, baik, ini ini pertanyaan yang tadi ya mungkin agak terlewat tadi. Jadi kesimpulannya pasien CKD on HD rutin, apakah boleh dok berpuasa? Terus jika tidak boleh, yang dikhawatirkan apa saja dok? Hmm. Jika pasien CKD tersebut berpuasa. Tapi kalau jika boleh, langkah-langkah hal apa saja yang harus diwaspadai? Mohon maaf, sedih terlewat. Ya, Mungkin diulang sedikit lagi jadi dok. ya, masalah boleh nggak boleh ini agak susah ya. Kalau secara umum para ahli menganjurkan disarankan tidak, ya. Tapi lagi-lagi tadi pertama ini karena keinginan yang besar juga observasi di negara-negara lain juga di Indonesia ya, banyak juga pasien yang melakukan puasa sendiri walaupun dilarang gitu ya. Tapi para ahli sebaiknya sih dianjurkan disarankan tidak berpuasa. Ya. Nah, namun kalau pilihannya berpuasa, nah ini yang harus jadi beberapa catatan harus diperhatikan ya. Tadi dari studi yang ada ternyata yang berpuasa itu peningkatan badannya akan berlebih ya. Ini yang menarik ya. Padahal kan dianggap puasa berarti kan asupan minumnya berkurang ya. Ternyata berarti di saat berbukanya itu berarti akan terjadi masuk ke asupan cairan yang akan berlebih dari biasanya ya. Jadi hati-hati saat buka jangan balas dendam gitu ya. Nanti minum jadi kebanyakan jadi berat badan naik bisa menyebabkan sesak. Lalu juga diperhatikan yang perhatian yang kedua tadi catatannya adalah peningkatan kadar kalium dalam darah ya, hiperkalemia ya. Jadi kalau karena buah-buahan biasanya banyak seperti kurma gitu ya atau makanan-makanan di bulan Ramadan itu eh, tinggi kalium gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan, harus dibatasi. Eh, itu yang perlu diperhatikan ya. Selain itu tadi dianjurkan juga sebelum berpuasa ya melakukan konsultasi dengan dokter ya. Biasanya kan nanti dilihat laboratoriumnya yang bisa mendukung misalnya pasien-pasien dengan anemia yang berat jelaskan nanti akan pas saat puasa juga akan lemah sekali tubuhnya gitu ya. Jadi mungkin itu harus disiapkan. Jadi sebelum puasa Ramadan, saat Ramadan dan sesudah itu perlu monitoring. Jadi kalau dibilang boleh tidak boleh, secara umum para ahli menganjurkan disarankan tidak puasa. Ya. Nah, namun tadi ini lagi-lagi kalau pilihannya puasa tetap puasa ya tadi harus diperhatikan monitoring yaitu konsultasi sebelum, sesudah dan saat dan sesudah hal-hal tadi kebiasaan yang perlu diperhatikan asupan cairan dan juga asupan makanan dan makanan yang tinggi kalium. Demikian. Terima kasih, Dr. Pringgo. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari Tri Handayani. Berapa quick blood maksimal, jadi QB maksimal untuk pasien HD yang sedang berpuasa? Ataukah ada anjurannya kah, dok? Ya, untuk ini nggak ada anjurannya ya, TB yang maksimal untuk pasien ada yang sedang berpuasa.
Jadi dilihat kondisi klinisnya saja ya, kebiasaannya berapa ini, dan saat puasa saya rasa kalau memang kondisinya dia bisa puasa biasanya nggak berhubungan dengan IB-nya, mungkin bisa ditoleransi kalau yang memang seperti biasa. Jadi memang kondisi pasien yang baik sebelumnya ada kemungkinan memang bisa berpuasa demikian. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lain dari pasien kita. Pasien CKD boleh berbuka pakai kurma nggak, Dok? Ya, kurma memang banyak mengandung kalium, tinggi kalium, jadi eh, sebaiknya dibatasi ya. Kita mau bilang nggak boleh nanti eh, pengen juga ya. Jadi hati-hati kaliumnya ya, dan juga mungkin dimonitor ya, diperiksakan kan bisa ya melakukan pemeriksaan kadar kaliumnya. Jadi kebiasaan kalau dalam melakukan puasa dan kebiasaan bukanya seperti apa nanti bisa dilihat bahwa ini bisa membahayakan atau tidak. Kalau kadar kaliumnya jadi tinggi, ya ini berarti sudah berlebihan asupan kaliumnya termasuk kurmanya. Ya, seperti yang disampaikan Dokter Benggo tadi ya, hati-hati. Jadi jangan begitu bukan deh kebablasan. Biasanya bukanya dengan yang manis-manis, jadi bablas nanti minumnya. Pakai sirup yang manis-manis sih biasanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan lain. Masih banyak sekali pertanyaannya, Dok. Apakah ada tips umum yang bisa diterapkan ke semua pasien on CAPD terkait tips makanan saat sahur dan berbuka, Dok? Ya, kalau untuk CAPD sendiri saya rasa seperti biasanya di CAPD ini kan prosesnya continuous ya, jadi tidak ada perubahan yang signifikan saat CAPD. Jadi mungkin tetap menjaga tadi pas saat bukanya itu ya, asupan cairan jangan berlebihan, nanti jadinya terjadi eh, volume overload, dan kalau kalium mungkin agak kurang menjadi masalah ya, karena lebih sering terjadi hipokalemia pada pasien-pasien dengan CAPD. Baik, hampir sama ya berarti ya. Baik, pertanyaan berikutnya juga dari Putri Vira. Maaf, dokter, tentang kadisartan itu tidak baik buat ginjal. Suami saya stadium 5, ada hipertensi, dan dokternya kasih obat kadisartan. Jadi gimana dok, sebaiknya diminum atau tidak usah? Selain itu ada klonidin juga dan ada oros. Baik, mungkin bisa diluruskan dok, mungkin salah. Iya, jadi tadi yang kita sebut kurang baiknya itu adalah ya memang salah satunya kandidat, tapi pada pasien-pasien yang memang eh, rencana berpuasa ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya kandisator bukan tidak baik buat ginjal, justru dia punya efek proteksi terhadap ginjal. Namun tadi dari studi yang ada melihat pasien-pasien yang penyakit ginjal kronik ya, ini penyakit ginjal tadi penyakit ginjal kronik ya tadi suami. Iya, Iya ya. Penyakit ginjal kronik itu kalau berpuasa dengan obat tersebut punya risiko terjadi gangguan ginjal akut tadi yang kita sebut AKI tadi ya. Jadi sebaiknya dikonsultasikan ke dokter, mungkin ada pilihan lain untuk obat kandisatan tersebut ya. Tapi secara umum sebenarnya baik, makanya diberikan ya. Jadi kalau bukan dalam kondisi puasa itu nggak masalah ya. Apalagi sudah lama itu justru mengontrol tekanan darah, dan ini secara jangka panjang akan mencegah komplikasi yang terjadi pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik dan hipertensi. baik terjawab ya Mbak Putri tadi ya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Izin bertanya, apa yang harus dimonitor jika pasien CKD yang belum HD ini dok? Jika CKD belum HD ingin berpuasa, apakah yang harus dimonitor dan bagaimana kita memonitornya? Ya, terima kasih. Jadi pertama-tama tadi ya, para ahli mengelompokkan dulu pasien-pasien ini risiko rendah, sedang, atau tinggi. Ya, nah, tadi kalau nanya pasien penyakit ginjal, ini penyakit ginjal stadium berapa? Ya, kalau yang tinggi, jelas anjurannya sebaiknya tidak, ya, tidak berpuasa. Ya. Kalau sedang itu eh, dianjurkan, disarankan sebaiknya, ada kata sebaiknya lebih halus ya. Namun lagi-lagi kalau mau berpuasa apa yang mau dimonitor ya? Yang dimonitor ya kalau memang dia ada penyakit ginjal kronik yang belum di tahap akhir, ada risiko tadi penurunan fungsi ginjal lebih lanjut saat puasa Ramadan ya.
Jadi harus dimonitor fungsi ginjalnya ya. Jadi sebelum berapa, saat puasa awal seminggu awal itu berapa, kalau sudah ada penurunan yang bermakna sebaiknya tidak berpuasa. Ya, jadi fungsi ginjal kita bisa bisa kreatinin ya untuk pasien-pasien yang memang belum jatuh ke penyakit ginjal tahap akhir gitu ya. Baik, Demikian. terima kasih Dokter Ringo. Baik, ini kita ada pertanyaan lain lagi. Eh, izin bertanya, apakah pada pasien CKD on HD yang berpuasa, jadi on HD sudah berpuasa ya, wajib dicek gula darah nggak saat HD, Dok? Terima kasih. Ya, memang puasa HD ini ada beberapa pasien bisa menyebabkan penurunan gula darah ya. Tapi kalau dari rawat sebelumnya tidak ada, mungkin tidak diperlukan ya. Dan yang lebih penting mungkin di monitor gejalanya ya. Nah, saat HD ada keluhan atau apa, nah ini baru kita lakukan pemeriksaan. Belum ada anjuran, lagi-lagi memang belum ada panduannya, apakah harus periksa atau tidak. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Ringo. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Sinta Sylvia, ini tentang hubungan pasien CKD yang berpuasa dengan kejadian aki dan hubungan dengan obat losartan atau kandesartan. Mungkin tadi sudah dijawab ya dokter ya, jadi kita menjawab ulang lagi. Baik, kami berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Em, baik, ini ada pertanyaan dari Butin Sutini. Halo dok, izin bertanya, apakah apabila puasa dapat menyebabkan membran lengket? Ini maksudnya membran lengket, apakah pasien Mungkin ikuti pasien CAPD CAPD kali mungkin ya, ya? mungkin ya. Nah, Apakah ya. ada hubungannya dok? Jadi nggak ada hubungan dengan puasanya ya. Tidak ada jawabannya dokter Pringgo ya, tidak ada. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh ini menarik ya, suntik EPO apakah membatalkan puasa dok? Iya. Ini sulitnya Eh, pertanyaan kalau awam ya dok ya. ya kalau Silakan dokter Pringgo. eh, untuk menjawab ini perlu lagi dikeluarkan fatwa ya. Jadi sebenarnya secara apa ya filosofinya kan bahwa kita tidak boleh memasukkan ke dalam tubuh gitu ya nutrisi kalau makanan ya dan juga cairan gitu ya. Jadi kalau ini kan diinjeksi ya saya jadi ada nutrisi atau cairan yang masuk ke dalam tubuh. Nah ini eh, kalau saya pribadi ini meragukan bisa membatalkan gitu ya. Sulit gitu dok ya. Iya. Tapi ya baik, mungkin kita bisa skip ini dulu. Eh kita menuju ke pertanyaan, ini ada pertanyaan terakhir lagi dari Sinta Sylvia, izin hasil penelitian tadi berarti pasien CKD dengan DM aman ya dok untuk berpuasa. Ya, betul aman ya, tapi kita kita lihat tadi populasinya CKD CKD dan DM dengan yang masih dalam tahap ringan dan menengahnya. Nah, kalau yang tahap lanjut tadi GFR-nya sudah rendah, ada risiko penurunan fungsi ginjal lebih lanjut ya. Jadi diskusikan dengan dokternya, ini masuk kriteria yang mana, kalau masih ringan dan menengah bisa menjalani puasa Ramadan. Baik, terima kasih Dr. Pringgo. Sekian banyak pertanyaan, tapi mungkin kalau boleh saya ingin bertanya mewakili teman-teman yang atau pasien-pasien kita yang sudah menjalankan transplantasi nih dok. Nah untuk pasien transplantasi sendiri kayaknya udah tanya banyak yang lagi HD, lagi CAPD, kemudian pasien-pasien kita yang sudah melakukan transplantasi, sekiranya pasien kita yang transplant itu kapan aman mulai berpuasa? Hmm. Ya, kalau dari kepustakaan yang ada tadi dianjurkan kalau sudah 1 tahun menjalani transplantasi. Beberapa syarat lagi tadi fungsi ginjalnya juga baik ya, yaitu mungkin stadium 1 2 gitu ya. Dan juga selama 3 bulan terakhir sebelum puasa Ramadan juga dalam keadaan stabil ya. Ya, kita tahu. Jadi beberapa syarat itu perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Dr. Pringgo. Em, iya, tampaknya tinggal 5 menit waktu kita, tapi kita bisa mungkin pergunakan waktu ini untuk closing statement sebelum kita akhiri secara keseluruhan. Izin untuk beberapa hal yang mungkin garis besar yang harus kita perhatikan terhadap pasien-pasien yang berkeinginan melakukan puasa. Ingat ada stratifikasi risiko dulu, dibagi dulu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ada di rumah dan mengikuti webinar ini. Jadi tidak semua boleh berpuasa. Jadi disarankan untuk
tidak berpuasa apabila dalam kondisi risiko tinggi atau misalkan ada stadium penyakit ginjal di 4 dan 5, kemudian kita harus hati-hati apabila dia di stadium 3, sedangkan untuk yang diperbolehkan mungkin itu ada di atau berisiko ringan itu ada di stadium 1 atau 2 untuk penyakit ginjal kroniknya. Sedangkan untuk pasien-pasien dari hemodialisis, highlight mungkin yang menarik adalah hati-hati untuk peningkatan intradialytic weight gain-nya. Jangan kebablasan puasa, kemudian saat sahur apapun saat berbukanya jadi kebablasan gitu. Makanya di banyak, jadi ngawur, jadi nggak bisa terkontrol. Apalagi kalau ada sirup yang dingin-dingin itu ya dok ya, jadi banyak banget biasanya minumnya. Jadi tidak terkontrol di sana. Kemudian untuk pasien yang CAPD, beberapa yang mungkin kita bisa berikan highlight di sini adalah modifikasi pemberian cairan itu boleh, asalkan tetap berkonsultasi dengan dokter penanggung jawabnya. Jadi jangan lupa berkonsultasi terlebih dahulu. Dan terakhir, untuk pasien-pasien transplan, ini bisa melakukan puasa apabila 1 tahun sudah melakukan transplantasi dan kondisi stabil dengan GFR-nya mungkin ada di stadium 1 atau 2. Dan yang terakhir adalah dalam 3 bulan sebelum berpuasa dimulai ini dalam kondisi stabil. Mungkin demikian beberapa hal-hal yang kita bisa berikan highlight dalam sesi kita yang sudah 1 jam ini ternyata tidak terasa buat kita dan pertanyaannya terima kasih banyak sekali dan terakhir mungkin dok ada closing statement dok untuk dalam rangka WKD terhadap pasien-pasien kita ini yang hampir 150 orang dok yang bergabung hari ini. Ya, dalam rangka World Kidney Day kali ini kita eh, diingatkan lagi untuk kesadaran mengenai kesehatan ginjal. Jadi untuk teman-teman yang sudah menderita penyakit ginjal itu harus diperhatikan pengobatannya untuk supaya optimal ya. Obat-obat harus diminum secara teratur dan juga pasien-pasien yang berisiko ya seperti hipertensi, diabetes harus mengetahui keadaan ginjalnya, kesehatan ginjalnya. Dan untuk teman-teman dan saudara-saudara pada pasien ataupun non-pasien yang masih sehat, harus diingat kapan melakukan pemeriksaan tekanan darah terakhir, kapan mengetahui fungsi ginjal, kalau sudah lama harus dicek kembali supaya memang kalau sudah ada penyakit ginjal kita bisa obati lebih dini sehingga bisa menghambat jatuh ke gagal ginjal. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Pringgo. Dengan closing statement tadi, maka berakhirlah acara pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Pringgo selaku narasumber dan juga seluruh hadirin yang sudah bergabung pada hari ini. Kami berharap pada sesi webinar ini bermanfaat kepada semua yang sudah mendengarkan. Dan ingat, dalam recordingnya bisa diperdengarkan kembali dalam YouTube channel yang akan kami upload segera. Terima kasih, kami akhiri. Selamat sore dan sampai jumpa dalam webinar berikutnya.